Beragam peristiwa penting mewarnai kehidupan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Rangkaian kejadian mulai dari jenjang kelahiran, saat lahir, masa kecil, remaja hingga dewasa menjadi bukti bahwa Muhammad adalah manusia yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasul-Nya. Awan gelap menyelimuti pelosok dunia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dunia Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah, penyembahan berhala, perang antar kabilah, penindasan kepada wanita, dan sebagainya. Kondisi peradaban dunia di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Romawi dan Persia yang menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada tidak mampu menyinari dunia, dan bahkan ajarannya banyak diselewengkan. Namun tak seluruh masyarakat Arab berperilaku jahiliyah. Di antara mereka ada yang tak hanyut dalam tradisi menyesatkan. Mereka ini disebut orang-orang Hanif yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim secara konsisten. Siapakah mereka yang keberadaannya bak oasis di tengah padang pasir yang gersang? Salah satunya adalah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Ia adalah penjaga Ka'bah dan pelayan jamaah haji, serta ia dipilih oleh Allah untuk menggali sumur Zam-Zam yang pernah hilang ditelan masa. Abdul Muthalib memiliki anak bernama Abdullah. Ia memilihkan untuk Abdullah seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Aminah adalah seorang gadis terhormat di kalangan Quraisy, baik dalam hal nasab maupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka di Bani Zahrah. Abdullah pun menikahi Aminah dan tinggal bersama di Mekah. Suatu hari, Abdullah dikirim ayahnya ke Madinah untuk mengurusi kurma. Setelah tiba di Madinah, Abdullah jatuh sakit dan meninggal pada usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Aminah ditinggal oleh suaminya saat sedang mengandung Muhammad. Hari itu, Senin 12 Rabiul Awal, usia kandungan Aminah yang telah mencapai 9 bulan mulai merasakan ada yang bergerak-gerak cepat di dalam perutnya. Semakin lama gerakannya semakin kuat. Aminah tak kuasa menahan sakit. Ia segera berbaring di tempat tidur, keringat mengucur deras dari tubuhnya. Tangannya mencengkram kain selimut menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tak lama berselang lahirlah Muhammad, anak yang akan mengubah peradaban dunia. Beberapa tanda kenabian muncul mengiringi kelahiran Muhammad. Berhala-berhala berjatuhan, istana Kisra terguncang, dan api persembahan orang Persia padam. Kemudian saat Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya untuk mengunjungi makam Abdullah bersama dengan Abdul Muthalib. Setelah melampaui perjalanan panjang 400 km, mereka sampai juga di Madinah. Aminah begitu terharu saat menyaksikan Muhammad mendekati kuburan Abdullah. Muhammad hanya bisa melihat gundukan tanah dan batu nisan, bukan wajah ayahnya. Muhammad tidak pernah melihat sosok ayahnya tercinta sepanjang hidupnya. Setelah 1 bulan tinggal di Madinah, Aminah mengajak Muhammad dan Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Belum juga mereka sampai di Mekah, rasa sakit mendera Aminah. Suhu tubuhnya panas, kian lama semakin meninggi. Kepalanya pusing, keringat mengucur dari pori-pori kulit Aminah. Badannya menggigil, Aminah demam. Abdul Muthalib cemas melihat kondisi Aminah, begitu juga Muhammad. Rasa sakit Aminah tak tertahankan, maut semakin dekat. Detik-detik akhir kehidupan Aminah di ambang pintu. Abdul Muthalib dan Muhammad kecil hanya bisa menatap pasrah. Mereka tak berdaya menghalangi malaikat maut yang hendak mengambil nyawa Aminah. Hingga akhirnya Aminah wafat di Abwa, sebuah daerah di antara Mekah dan Madinah. Kabut duka berarak menyelimuti mereka. Tak ada lagi belayan tangan seorang ibu yang lembut. Tak ada lagi senandung yang sering dilantunkan ibunya. Tak ada lagi seorang ibu yang mengajaknya bermain, mendongenginya sebelum tidur. Semua tinggal kenangan. Abdul Muthalib memeluk erat-erat Muhammad. Dekapan iba
sekaligus rasa sayang seorang kakek kepada cucunya. Ia juga yang menjaga dan merawat Muhammad hingga akhir hayatnya, dan kemudian dilanjutkan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah berasal dari nasab yang mulia, dari orang-orang yang mulia di antara kaumnya, dari kabilah yang terhormat, dari nasab utusan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasab atau garis keturunan seringkali menentukan kesuksesan seorang dai. Dengan nasab yang bagus, masyarakat akan mendengar apa yang disampaikannya. Dalam struktur masyarakat jahiliyah, nasab sangat penting. Tak heran jika penguasa Romawi, Kaisar Heraklius, satu ketika saat bertemu Abu Sufyan, ia bertanya, "Bagaimana nasab Nabi Muhammad di kalangan masyarakatmu?" Dan kemudian dijawab Abu Sufyan, ia berasal dari nasab yang mulia. Begitulah para utusan. Mereka diutus dari nasab yang mulia dalam kaumnya, ucap Kaisar Heraklius. Islam tidak menempatkan nasab sebagai faktor utama, namun gerbang kesuksesan dan derajat kemuliaan akan lebih mudah diraih jika seorang dai memiliki dua hal, nasab yang bagus dan amal perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim dan kemudian ditinggal oleh ibu dan kakeknya. Ini agar para penentang dakwah Islam tidak memiliki dalih untuk mendengungkan keraguan-raguan ke dalam hati dan pikiran manusia bahwa agama Islam hasil dari pemikiran ayah, ibu, dan kakek Muhammad. Jika saja Muhammad tidak menjadi yatim, pastilah fitnah semacam ini muncul, sebab kakek Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di tengah-tengah kaumnya. Sang kakek adalah penanggung jawab Ka'bah dan pelayan jamaah haji saat menunaikan ibadah haji. Keyatiman Muhammad juga menjadi cermin atau pelajaran bagi setiap anak yatim di setiap zaman dan dimanapun berada, agar mereka mengetahui bahwa menjadi yatim bukanlah sebuah siksaan dan penderitaan. Menjadi yatim bukan berarti kita boleh berpangku tangan dan mengutuk nasib, serta mengharapkan belas kasih.